senjata terbesar AS sebagai peringatan. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные нашей страны. Поэтому перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. I said what President Putin said of it. As soon as we have understanding from the Ukraine on the use of nuclear weapons, God forbid it, but President Putin ordered to put our nuclear force on high alert. That will be a step towards the end of it. Presiden Rusia Vladimir Putin didesak untuk meluncurkan rudal nuklir ke situs senjata terbesar AS sebagai peringatan. Hal ini disampaikan politisi Rusia Yevgeny Alexeyevich Fyodorov yang geram terhadap Washington. Yevgeny meminta Putin untuk tidak segan meluncurkan rudal balistik di tempat pengujian senjata terbesar di AS karena para pemimpin barat bertindak seolah Putin tidak memiliki kartu truf mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin didesak untuk meluncurkan rudal nuklir ke situs sejarah terbesar AS sebagai peringatan. Hal itu disampaikan politisi Rusia Yevgeny Alexeyevich Fyodorov yang geram terhadap Washington. Yevgeny meminta Putin untuk tidak segan meluncurkan rudal balistik di tempat pengujian senjata terbesar di AS karena para pemimpin barat bertindak seolah Putin tidak memiliki kartu truf mereka. Anggota parlemen asal Duma Rusia itu juga mendesak Putin untuk menekan tombol dan meluncurkan rudal di tempat uji coba senjata terbesar milik AS di Nevada. Tak hanya itu, Yevgeny juga mengusulkan Putin untuk mengebom laboratorium milik Angkatan Bersenjata AS. Komentarnya adalah yang terbaru dalam deretan panjang pernyataan aneh tentang hubungan AS Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, ia juga sempat menyoroti plot pembunuhan CIA musik rock yang disamakan dengan sabotase yang dipicu AS dan revolusi yang didukung Barat yang akan mengarah pada sterilisasi anak dan kelaparan. Dengan sanksi yang masih berlaku terhadap Rusia dari negara-negara Barat seperti AS dan Inggris, Presiden Vladimir Putin juga telah memperingatkan bahwa sanksi itu mirip dengan tindakan perang. Dalam sebuah wawancara yang diterjemahkan oleh Memory TV, ia juga mengatakan bahwa sampai ada demonstrasi fisik dari tekad Moskow, Amerika, dan menganggap posisi Rusia dan Putin sebagai gertakan. Wakil rakyat itu juga menuduh bahwa serangan rudal itu dapat menghantam laboratorium yang mengembangkan COVID-19. Bisa menjadi laboratorium yang sama yang mengembangkan COVID, atau kita dapat secara demonstratif menyerang jarak uji di Nevada dengan rudal balistik. Tentu saja, tidak akan ada jalan kembali setelah menembakkan rudal semacam itu. Menurutnya, jika Rusia menciptakan wilayah AS, katakanlah resiko 10.000 korban dari serangan bahkan rudal yang lemah, maka AS akan menganggap ini sebagai ancaman 10 juta korban. Ini adalah psikologi Amerika, bagaimana mereka berpikir tentang negara mereka. Ia juga menambahkan bahwa karena persepsi psikologi tidak akan ada serangan balasan, maka penting AS diberi peringatan bahwa rudal itu bisa menjadi ledakan nuklir karena situs pengujian Nevada secara aktif menguji rudal nuklir. Yevgeny juga memiliki sejarah panjang membuat komentar aneh dan konspirasi tentang hubungan AS dan Rusia. Pada tahun 2014, dia menjalankan musik rock dengan sabotase yang dipicu oleh AS setelah seorang musisi Rusia tampil untuk warga Ukraina yang terlantar setelah perang di Donbas. Ledakan lain datang pada 2012 ketika dia menggambarkan Rusia dan Cina sebagai kekuatan utama yang menyelamatkan dunia dari penjajahan AS. Dia juga mengungkapkan ketakutannya akan apa yang disebut revolusi warna yang diselenggarakan oleh kekuatan barat yang dia katakan akan mengarah pada pengurangan populasi, perang saudara, sterilisasi anak, agenda LGBT dan juga kelaparan. Dia juga menyimpulkan pembunuhan politisi oposisi Boris Nemtsov diatur oleh pembunuh bayaran CIA. Hubungan Rusia dan Amerika memanas. Putin murka ke Biden gara-gara hal ini. Di tengah memperjuangkan perdamaian di Ukraina, hubungan Rusia dan Amerika Serikat terpantau memanas lagi. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan sebuah statement yang membuat Rusia mendidih. Statement itu benar-benar membuat Rusia murka hingga Kremlin membuat pernyataan bahwa Biden tak bisa dimaafkan. Statement Biden yang dimaksud yakni soal ia menyebut Putin penjahat perang lantaran tak mau mengakhiri invasinya ke Ukraina sesegera mungkin. Hal itu membuat Kremlin murka dan mengatakan bahwa Biden tak bisa dimaafkan karena statementnya tak bisa diterima oleh Putin. Di mana sebelumnya Amerika dan Rusia terlibat negosiasi soal penghentian invasi dan perdamaian di Ukraina. Namun, Gedung Putih ragu akan keseriusan Putin dalam membahas penyelesaian damai itu. Saat negosiasi berlanjut, Gedung Putih melakukan niat Rusia dalam pembicaraan damai dengan mengatakan mereka tidak melihat negara itu mengambil tindakan apapun untuk mengurangi invasi ke Ukraina. Terlepas dari skeptisisme
Dari Gedung Putih, atas hal itu Rusia mengatakan bahwa beberapa bagian dari kemungkinan kesepakatan damai dengan Ukraina hampir disepakati.